Baik, selamat jumpa kembali dengan saya Mas Wan di smartmediaindonesia.com. Di pertemuan kali ini saya akan coba membagikan sebuah plugin yang mungkin berguna buat teman-teman yang mempunyai online shop atau toko online. Jadi plugin ini namanya Fake Notification. Jadi plugin ini berguna untuk membuat satu tampilan pada website kita bahwa ada customer kita yang memesan barang di online shop kita, atau barang itu telah dikirim atau barang sampai tujuan dan sebagainya. Jadi plugin ini mungkin cukup berguna buat teman-teman. Nah, di sini saya akan membagikan sedikit tutorial tentang bagaimana cara setting plugin Fake Notification ini. Jadi untuk tampilan awalnya, untuk tampilan Fake Notification ini setelah kita melakukan instalasi, jadi ini Fake Notification ini versi Pro ya teman-teman. Setelah kita melakukan instalasi, kemudian kita buka di bagian plugin, dan di sini kita buka di bagian plugin ya, kita opening YouTube. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Nah, setelah teman-teman melakukan instalasi, maka buka di bagian plugin pada dashboard WordPress kita, kemudian kita cari di sini Fake Notification, kemudian klik kanan opening new tab atau langsung klik setting, maka tampilan yang muncul akan seperti ini. Nah, berikut ada beberapa notifikasi yang sudah saya buat. Jadi di sini ada 6 notifikasi, 1 2 3 4 5 6. Nah, pada dashboard Fake Notification di sini ada list, yaitu notifikasi yang sudah kita buat. Kemudian di sini ada add new. Add new ini untuk membuat notifikasi baru. Kemudian di sini ada support, dan sini ada import dan export. Import dan export ini adalah berguna untuk notifikasi list notifikasi yang sudah kita buat. Kita bisa download database-nya berupa file JSON, kemudian kita bisa upload di website kita yang lain. Jadi kita tidak perlu lagi repot-repot membuat notifikasi yang baru. Tinggal kita edit bagaimana apa yang akan kita tampilkan di website kita. Jadi tampilannya seperti ini. Nah, kita coba akan membahas bagaimana caranya menyeting Fake Notification ini. Untuk Fake Notification, untuk membuat notifikasi yang baru, kita bisa klik di add new atau kita duplikat di list yang sudah, notifikasi yang sudah kita buat. Misalkan di bagian notifikasi ini saya coba akan edit di bagian list yang pertama, notifikasi yang pertama. Kita bisa edit di bagian sini, klik kanan atau langsung di bagian sini. Kita coba klik open tab. Nah, di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara menyeting Fake Notification ini, dari kalimat, kemudian dari warna, kemudian dari kemunculannya. Dia akan muncul setiap beberapa detik tergantung yang kita setting. Nah, di sini di list pertama kita buat baru saja order ya, notifikasi baru saja order. Kalau kita lihat di websitenya, ini adalah website sampel yang sudah saya buat. Jadi di sini ada 6 notifikasi. Jadi kita refresh dulu halamannya. Nah, di bagian sini ada baru saja order. Nah, kemudian di notifikasi yang kedua nanti akan muncul barang sampai tujuan, Umi Harhab dari Padang Segempuan. Nah, untuk cara settingnya
seperti ini ya. Kita coba setting di bagian pertama, kita bahas di bagaimana cara membuat konten yang ada pada list notifikasi ini. Jadi title, nah title baru saja order ini kita buat untuk di bagian atas ini. Misalkan ini barang sampai tujuan, barang sampai tujuan. Nah di sini langsung berubah. Kita kembalikan lagi, baru saja order ya, baru saja order. Nah kemudian di sini ada icon. Icon ini kita klik di sini, bagian sini. Barangkali kita akan merubah untuk notifikasi yang lain. Jadi di sini ada beberapa icon yang sudah tersedia ya, dan ini menggunakan icon font Awesom. Bagi kalian yang sudah mempelajari tentang WordPress atau coding mungkin tidak asing ya. Kemudian di sini ada, ini adalah teks yang muncul pada bagian sini. Jadi variabel 1 dari variabel 2 order, variabel 3 ukuran. Nah kalimat ini bisa teman-teman setting sesuai dengan kebutuhan yang akan kita tampilkan pada notifikasi website kita. Jadi kita bahas satu persatu. Variabel 1 untuk memunculkan notifikasi ini, misalkan kita lihat di sini notifikasi yang pertama. Untuk memunculkan kalimat ini, Resti dari Tapanuli Selatan order. Nah kita setting di bagian sini. Nah variabel ini adalah kita runut dari variabel yang pertama. Jadi variabel yang pertama di sini adalah Resti Nasution. Nah Resti Nasution adalah nama yang muncul pada notifikasi pada website kita. Jadi variabel 1 kemudian spasi dari, nah variabel 1 ini kita isi nama dari customer yang order di website kita. Di sini Resti Nasution. Kemudian di sini dari, nah jadi variabel 2 kita isi untuk kota Tapanuli Selatan, misalkan Resti Nasution dari Tapanuli Selatan. Kemudian di sini variabel 3, di sini order, variabel 1 nama Resti Nasution, kemudian dari, kemudian variabel 2 adalah nama kotanya, kemudian order. Nah order variabel 3 kita isi cover follow. Nah ini kita di sini saya membuat sampel toko cover ya, toko online cover. Jadi order cover follow. Nah di sini kemudian ukuran, maka variabel 4 kita isi dengan ukuran cover yang diorder oleh Resti Nasution, jadi 20 inci. Nah kemudian setelah itu jumlah variabel 5. Nah kita buat 1, 2. Nah kita juga bisa buat variasi lain, misalkan satu buah cover premium misalkan, atau harga kita bisa terapkan juga di situ dengan harga bla 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 bla. Kemudian di sini ada amount. Amount ini adalah tampil ya. Di sini saya buat jam yang lalu, jadi kita buat 24 jam, atau kita bisa buat misalkan 72 jam. 72 jam itu berapa hari ya? 3 hari ya. Nah maka di sini akan muncul amount minimal ini. Amount minimal kita buat 4 atau 2 saja. Nah ini akan muncul order 2 jam yang lalu. Nah kemudian ketika kita refresh dan muncul di notifikasi berikutnya, di notifikasi yang sama, maka dia akan
berubah jamnya. Misalkan pada kemunculan pertama dia 2 jam yang lalu, maka pada kemunculan berikutnya dia akan berubah, misalkan menjadi 4 jam yang lalu, 6 jam yang lalu, 8 jam yang lalu. Jadi agar terlihat real. Kalau misalkan 2 jam yang lalu, kemudian 1 jam kita buka lagi website kita, maka muncul 2 jam yang lalu, maka ini tidak kelihatan real ya. Kemudian di sini ada style. Style ini di bagian tabnya ada location. Location ini kemunculan daripada notifikasi. Jadi notifikasi ini kita buat muncul di bagian sebelah kiri dan di bagian bawah. Jadi kita bisa setting di bagian atas, bagian kanan, atau bagian atas sebelah kiri juga bisa kita buat. Jadi kita setting untuk notifikasi yang pertama ini sebelah kiri dan di bagian bawah. Kemudian title ini font size dari baru saja order ini 16 pixel ya. Kemudian di sini ada, kita bisa ganti ganti fontnya menggunakan beberapa list yang sudah disediakan di sini. Kemudian line height ini adalah line ini ya, misalkan kita buat 25 coba, 25. Kemudian di sini ada font style italic, atau kita ganti italic maka dia miring. Kemudian align left, ini rata kiri. Kemudian di sini ada border. Kemudian warna teks juga bisa kita berubah, misalkan menjadi hitam, baru saja order kita buat hitam. Kemudian di berikutnya ada konten. Nah di sini ada block wide, jadi lebarnya blok ini bisa kita sesuaikan. Di sini kita buat 350. Nah, misalkan kita buat 250, maka dia teks ini akan otomatis mengikuti blok yang kita buat ukurannya. Kita buat saja 350. Kemudian block height kita buat auto saja. Line height kita buat 15. Kemudian di sini font size, ini font size kontennya, kita buat 14. Kemudian sama kita buat mungkin warnanya hitam. Nah ini baru saja ordernya, kita buat warna yang berbeda nih, merah coba. Nah, oke. Kemudian di sini ada icon ini, icon yang ini ya, yang kita buat, kita bisa setting ukurannya. Jadi lebar blok ikonnya misalkan kita buat di sini 70. Nah ini akan agak melebar. Kemudian size-nya ini size daripada icon yang kita pilih di sini. Kemudian warna background dan color iconnya bisa kita setting juga. Kemudian di bagian bawah di sini ada close button. Close button ini nih, kita bisa munculkan atau kita juga bisa hide untuk close buttonnya, dan ada pilihan warnanya juga cukup lengkap ya. Kemudian border ini border daripada blok notifikasi yang kita tampilkan. Kemudian di sini yang terakhir adalah shadow. Nah, shadow ini adalah shadow daripada notifikasi kita. Misalkan kita buat di sini 5. Nah, nanti dia akan muncul shadow-nya. Oke. Kemudian setelah kita selesai setting,
maka kita update ya, kita update. Nah, kemudian di sini ada setting, tadi adalah di tab style, kemudian di sini ada setting notification link. Notification link ini kita bisa kasih linknya ketika customer kita atau pengunjung website kita mengklik notifikasi tersebut. Kita bisa arahkan ke produk misalkan yang dibeli pada notifikasi. Kemudian di sini show notification. Nah, di sini show notification ini muncul setiap auto close kita buat yang agak panjang 6 detik dan show every 2 detik. Kita buat total 2 detik. Kemudian animasi ini adalah kemunculan daripada notifikasi tersebut. Jadi teman-teman bisa tes atau mungkin kita bisa buat variasi yang berbeda pada masing-masing notifikasi. Kemudian setelah kita setting sama, kita update ya, kita update. Kemudian kita coba lihat di website kita. Nah, di sini baru saja order destinasi John, tapi silakan order ukuran 20 biji jumlah 1. Jadi untuk settingnya seperti itu. Nah, kemudian apabila kita ingin membuat notifikasi yang baru, kita tinggal buat saja di sini add new, atau kalau tidak ingin repot-repot kita tinggal duplikasi saja. Nah, kemudian di sini kita bisa download file notifikasi yang sudah kita buat. Jadi di sini kita klik ekspor. Nah, misalkan kita simpan nih notifikasi website online shop cover, misalkan kita save. Nah, file ini berbentuk JSON. Jadi kita bisa instalasi di website kita yang lain, misalkan kita mempunyai beberapa online shop, atau mungkin buat teman-teman yang jasa pembuatan website, teman-teman bisa upload di website customer kita, kemudian kita rubah. Jadi seperti itu teman-teman untuk plugin fake notification. Dan ini fake notification yang kita tampilkan di sini itu yang sudah diaktifasi, artinya ini yang pro. Untuk yang notifikasi yang tidak pro mungkin tidak selengkap ini. Jadi itu saja buat teman-teman. Mungkin bagi teman-teman yang ingin mendapatkan notifikasi ini atau plugin ini, bisa menghubungi kami di smartmediaindonesia.com. Jika Anda berminat untuk notifikasi yang pro, maka hubungi saja pada admin kami. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Sekian dari saya, Mas Wan, smartmediaindonesia.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.